Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Purnomo dengan NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem keuangan Islam. Langsung saja memasuki materi yang pertama, pengertian sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, larangan perjudian, dan pembagian resiko dan keuntungan secara adil. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem keuangan Islam. Keadilan. Sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Transparansi. Prinsip transparansi mendorong kejelasan dan keterbukaan dalam semua transaksi keuangan sesuai dengan hukum syariah. Larangan riba. Sistem keuangan Islam melarang praktik riba dalam segala bentuk transaksi keuangan. Bagi hasil. Prinsip bagi hasil mendorong keterbitan bersama dalam resiko dan keuntungan dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, instrumen keuangan Islam. Yang pertama ada murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sejak awal. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Selanjutnya, musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek. Yang terakhir ada ijarah. Ijarah adalah penyewaan atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa sesuai perjanjian. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan berlandaskan prinsip syariah Islam yang melarang bunga dan transaksi ribawi. Bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan menyediakan produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan sangat ditekankan dalam perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, asuransi syariah. Yang pertama ada perlindungan keluarga. Asuransi syariah memberikan perlindungan komprehensif untuk keluarga dengan prinsip-prinsip Islam yang menenangkan. Selanjutnya, perhatian kesehatan. Asuransi syariah memberikan perlindungan kesehatan dengan akad yang sesuai syariah untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pertama, prinsip dasar investasi hanya pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, akuntabilitas dan transparansi. Pasar modal syariah menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Yang ketiga, lembaga pengawasan. Diperlukan lembaga pengawasan syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keuangan mikro syariah. Prinsip dasar. Keuangan mikro syariah berbasis pada prinsip keadilan dan keberkahan. Transaksi dilakukan tanpa riba dan selalu mengutamakan kesejahteraan bersama. Peran komunitas. Keuangan mikro syariah mempromosikan partisipasi aktif dari komunitas dalam pengelolaan dan pengawasan, memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan dan berkualitas. Selanjutnya, pendekatan bantuan. Pendekatan non-profit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga membantu dalam pengembangan keterampilan dan penguatan ekonomi.
Selanjutnya, keterbukaan dan transparansi. Transparansi menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam setiap transaksi dan kegiatan keuangan mikro syariah, memastikan informasi yang jelas dan akuntabel untuk berkelanjutan yang berkelanjutan. Perbandingan sistem keuangan Islam dengan konvensional. Prinsip dasar, konsep keadilan dan kebersamaan. Penyaluran dana, menyediakan pembiayaan berdasarkan keuntungan bersama. Dan larangan riba, prinsip keuangan tanpa bunga. Tantangan dan peluang sistem keuangan Islam. Tantangan yang pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait sistem keuangan Islam. Yang kedua, keterbatasan produk dan layanan inovatif sesuai prinsip syariah. Sedangkan peluang, peningkatan minat dan perminatan terhadap produk keuangan yang sesuai syariah. Yang kedua, pertumbuhan global pasar keuangan syariah yang menawarkan potensi ekonomi yang besar. Selanjutnya, dari materi yang telah saya sampaikan, ada kesimpulan sistem keuangan Islam. Kesimpulan dari sistem keuangan Islam adalah bahwa sistem ini menawarkan pendekatan yang unik dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan adanya larangan riba dan investasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.